Musibah terbesar dikala seseorang diberikan kemuliaan oleh Allah, mereka lupa bahwa itu titipan Allah. Telah berkata Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, maksiyatun awrasat zullan wabtiqaran, yang artinya perbuatan maksiat atau dosa yang menimbulkan rasa rendah diri dan merasa butuh dengan rahmat Allah, khairum min ta'atin, itu lebih baik daripada ketaatan, awrasat izzan wastikbaran, yang membangkitkan rasa sombong, ujub dan merasa benar diri. Jamaah rahimakumullah, pada dalam hikmah ini Imam Ahmad bin Athaillah ajarkan kepada kita bahwa tidak selamanya ketaatan pada diri seseorang yang dilandasi dengan hawa syahwat dan hawa nafsu itu tidak selama akan menjadikan hati mereka muallak dengan Tuhan. Akan tetapi banyak juga orang-orang yang semakin taat ibadahnya, semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi makomnya, namun di situ mereka terjebak dengan kesombongannya. Maka oleh sebab itu beliau katakan, maksiatun awrasat zullan wabtiqaran, seorang yang pernah bermaksiat, seorang yang pernah melakukan dosa, namun dengan sebab dosanya menimbulkan rasa rendah hati dan merasa bahwa dirinya membutuhkan akan Allah. Ini jauh lebih baik bila dibandingkan dengan orang-orang yang taat namun dengan ketaatannya menjadikan mereka sombong dalam hidup. Makanya jamaah rahimakumullah, Abu Madian radhiyallahu taala anhu berkata bahwa perasaan rendah diri seseorang yang telah berbuat dosa itu lebih baik daripada kesombongan orang yang taat. Ini orang melakukan dosa, orang pernah berbuat maksiat, bahkan dia tenggelam dengan perbuatan dosanya, namun masih mereka berharap dengan ampunan Tuhannya, masih mereka berharap dengan kasih sayang Allah, itu lebih dicintai oleh Allah. Makanya Bapak Ibu, tidak boleh kita merendahkan orang lain meskipun mereka adalah pelaku maksiat. Imam Asy-Syafi'i, beliau pernah, Imam Syafi'i apa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang lupa. Yang jelas beliau pernah ditanya oleh seorang yang pelaku maksiat, pelaku dosa, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau ditanya, wahai Syekh, begini hebatnya ibadah yang Anda lakukan, begini mulianya derajat engkau di hadapan manusia atas izin Allah, kira-kira apakah mudah bagi Allah merubah aku yang ahli pendosa ini menjadi orang yang taat sebagaimana engkau? Apa jawaban Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Iya, mudah bagi Allah untuk merubah engkau pelaku maksiat menjadi ahli taat. Pertanyaan kedua, apakah mudah bagi Allah untuk menjadikan orang yang taat, kemudian dengan ketaatannya itu mereka menjadi ahli maksiat? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sangat mudah bagi Allah untuk membolak-balikkan hati seseorang dengan kelebihan yang dia punya menjadi jalan kemaksiatan dalam hidupnya. Oh bagus, kata laki-laki ini. Pertanyaan ketiga, wahai guru, apakah mudah bagi Allah merubah seorang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang ahli ibadah itu untuk menjadi ahli maksiat pendosa seperti saya ini? Maka disitulah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tak bisa menjawab. Beliau berkata apa? Wahai saudaraku, aku tak bisa menjawab pertanyaan yang ketiga, karena terlalu mudah bagi Allah untuk menggerakkan hati hambanya dengan kemuliaan yang mereka miliki, menjadikan mereka lalai terhadap Tuhannya. Dan bisa saja, kata beliau, orang yang pelaku dosa diberikan hidayah atau taufik oleh Allah hingga mereka menjadi ahli ketaatan dalam hidupnya.
Maka apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Maka kalau seperti itu adanya, saya minta doa kepada Anda dan mudah-mudahan saya bisa istiqomah dalam hidup ini. Seorang ulama, seorang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani meminta doa kepada ahli maksiat. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita tidak tahu pada saat mana doanya itu diijabah oleh Allah. Mungkin malamnya dia tersadar, mungkin malamnya dia menangis, kemudian dengan tangisannya Allah merahmatinya dan Allah merubah mereka menjadi ahli ketaatan. Nah, kita juga seperti itu, jamaah rahimakumullah. Tak perlu kita membanggakan ibadah kita, tak perlu kita membanggakan gelar akademik yang kita punya, karena ketahuilah Syekh Jalaluddin Rumi, beliau pernah berkata, beliau katakan apa? Ketahuilah bahwa musibah terbesar pada dirimu bukanlah ketika Allah menolak doa-doamu. Musibah terbesar pada dirimu bukan saat keinginanmu tidak bisa terpenuhi. Musibah terbesar pada dirimu bukan karena engkau melakukan perbuatan dosa, tidak. Tapi musibah yang paling besar pada diri seseorang adalah tatkala Allah memberikan kepadamu segala-galanya, namun dari pemberian Allah itu satu pun tidak ada yang bisa membawa engkau untuk ingat kepadanya. Ini musibah paling berat. Musibah terbesar dikala seseorang diberikan kemuliaan oleh Allah, mereka lupa bahwa itu titipan Allah. Dikala Allah berikan mereka segala perabotan lengkap dalam hidup, mereka lalai dari mengingat Allah. Makanya Syekh Syamsuddin At-Tabrizi berkata, banyak orang menemukan Tuhan di balik dosa-dosanya, namun sebagian juga dari mereka banyak yang kehilangan Tuhan pada puncak kenikmatannya. Kira-kira jamaah, lebih baik mana menemukan Tuhan di balik dosa daripada kehilangan Tuhan saat puncak nikmat? Lebih baik mana? Lebih baik yang pertama. Lebih baik seseorang menemukan Tuhan di balik dosa-dosanya. Dia sadar dengan perbuatannya, dia akui segala kesalahannya, dan di situ mereka mengakui kebesaran Tuhannya yang Maha Pengampun, daripada saat seseorang pada puncak kenikmatan namun lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tetap kita berdoa diajarkan oleh baginda Nabi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Coba ulang. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sekali lagi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dengan doa ini jamaah kita minta ke Allah agar Allah mudahkan kita menjadi hati yang selalu bersyukur. Allah jadikan jiwa kita menjadi jiwa yang selalu ingat Allah. Kita minta ke Allah agar Allah jadikan kita menjadi hamba yang selalu banyak ingat akan Allah. Karena apa? Kita ini sering terjebak dengan hal-hal kecil dalam hidup, hingga menggagalkan semua ibadah-ibadah yang telah kita lakukan, yang tentunya disebabkan dengan sebab apa? Keakuan kita tanpa didasari dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqala, dan beliau berkata, al-ghafil idza asbaha yanzuru madza ya'mal wal 'aqil yanzuru madza yaf'alullahu bihi. Hingga Imam Ahmad berkata, orang-orang yang lupa kepada Allah, idza asbaha yanzuru madza yaf'al, orang-orang yang terlena dengan hidupnya, orang-orang yang selalu mencari kesenangan hidup padahal mereka tidak sadar terminal akhir hidup itu tetaplah kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu pasti merasakan yang namanya mati. Kita mesti sadar bahwa al-ghafil, dikala hati ini lupa, dikala hati ini lalai, yang dia pikirkan apa? Idza asbaha yanzuru maza ya'mal.
Kita selalu berpikir, apa yang akan aku lakukan hari ini? Apa yang akan aku perbuat besok? Dari mana aku akan cari rizki? Dari mana aku akan dapat uang? Padahal tidaklah, Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada binatang melata yang ada di bumi kecuali Allah sudah jamin urusan rizkinya. Hidup ini ibarat jarum, dan rizki itu ibarat benangnya. Maka antara jarum, dikala dia sudah berdiri, benang itu yang akan masuk kepada lubangnya. Kira-kira jarum yang nyari benang atau benang yang nyari jarum? Benangnya yang nyari jarum. Maka rizki seperti itu. Makanya jangan kita berniat-niatnya untuk mencari rizki, niat kita untuk menjemput rizki itu. Maka undang rizki itu untuk datang sama kita. Undang gimana caranya untuk bisa dapat benangnya, hingga benang itu yang akan datang mencari lubang jarumnya. Apa caranya? Maka disinilah para ulama, para aulia, guru-guru kita ajarkan, kalau kita ingin rizki secara zahir maupun batin, itu Allah mudahkan turunnya sebagaimana derasnya air hujan yang jatuh ke bumi, dan tidak akan pernah bisa kering sebagaimana air Zam-Zam. Air Zam-Zam meskipun tiap hari jutaan orang yang ngambil, tapi tak pernah ada ceritanya kering. Maka disinilah zikir yang mesti kita amalkan. Mana? 2 ayat terakhir pada surat Yasin. Dibaca kapan? Setelah sholat subuh, itu dizikirkan 7 kali, tidak kurang, tidak lebih. Maka kata guru saya dulu, Syekh Ali Ba'atiyah, beliau katakan apa? Tidak akan kosong rizkimu sebagaimana air Zam-Zam, meskipun jutaan orang yang mengambilnya tiap hari tiap malam, takkan pernah berkurang, justru makin dikeluarkan akan semakin bertambah. Mana amalannya? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Coba kita baca 7 kali. Mungkin tadi belum kita baca, malam ini kita zikirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Innama amruhu أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده كل شيء وإليه ترجعون. إنما أمره أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إنما إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Itu dibaca setiap selesai sholat subuh. Kalau misalkan subuh tadi tidak dibaca, maka kapan kita ingat, di situ langsung diamalkan. Ini maghrib kita ingat amalannya, maka langsung baca. Berapa kali? 7 kali. Jadi rizkimu ibarat benang, maka benang itulah yang akan menjadi kepada lubang jarumnya. Maka diri seseorang itulah yang menjadi jarumnya. Rizkinya udah ditentukan sama Allah, cuma untuk ngontak mendatangkan rizki itu yang kita belum tahu. Insya Allah kalau amalan ini tetap pelunggu istiqomahkan, dawamkan, tidak akan terlalu sulit kita mencari rizki.
karena rizki itu yang didekatin sama Allah. Makanya kan antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik berbeda pendapat dengan urusan rizki. Imam Malik kan guru daripada Imam Syafi'i. Apa kata Imam Malik? Rizki itu ada rizki yang memang harus dicari, tapi ada rizki yang Allah sudah tentukan. Rizki itu yang akan mencari di mana engkau berada. Asal syaratnya satu, taat sama Allah. Taat. Apa dasarnya Imam Malik berkata demikian? Karena firman Allah dalam Al-Quran, dalam Al-Quran, di sana Allah katakan, annal arda yarithuha li'ibadiyas salihun. Sesungguhnya dunia beserta isinya, kata Allah, aku wariskan hanya kepada orang-orang yang soleh. Maka kalau mau dunia dan isinya, berusaha jadi orang soleh. Nah, inilah yang diambil oleh Imam Malik. Tapi apa kata Imam Syafi'i? Tidak, rizki itu harus dicari. Gimana kita bisa dapat rizki kalau tidak kita nggak cari? Kita mesti kerja baru dapat upah. Kita mesti masuk kantor baru bisa gajinya jalan. Kata Imam Malik, betul. Cuma ada memang yang udah ditentukan oleh Allah. Engkau memang tidak tahu di mana rizkimu, tapi rizkimu yang tahu di mana engkau berada. Maka tetap Imam Syafi'i kekeh. Keluar beliau dari rumah gurunya Imam Malik. Maka di tengah perjalanan Imam Syafi'i menemukan ada seorang laki-laki tua yang sedang memikul kurma untuk dia bawa ke pasar untuk dijual. Kata Imam Syafi'i, wahai ayahanda, mari biar aku yang bawakan kurma ini. Untuk dibawa kemana? Ke pasar. Ngapain? Untuk dijual. Imam Syafi'i yang pikul itu kurma. Sampai di pasar, kata orang ini, alhamdulillah, berkat jasa pelungguh wahai Syekh, saya nggak capek membawa ini kurma datang ke pasar, maka sebagai ungkapan terima kasihku, silahkan pelungguh bawa 3 tangkai daripada kurma, telu gantus tebeng kurma niki sebagai hadiah kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tersenyum dan berkata apa? Inilah jawaban dari pendapat saya. Kalau kita nggak kerja, nggak mungkin dapat rizki. Betul? Akhirnya pulanglah Imam Syafi'i. Kemana? Ke rumahnya Imam Malik untuk ngebuktikan bahwa pendapatnya benar. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guru, ya, ada apa? Guru, pendapat saya benar. Apa? Tidak mungkin kita dapat rizki kalau tidak dicari. Nah, terus saya dapat kurma dengan sebab membantu orang yang datang ke pasar, baru dapat kurma. Oh, alhamdulillah, kata Imam Malik. Bagus. Mana kurmanya? Ini. Boleh saya cicip? Boleh. Akhirnya diambillah kurma niki sama Imam Malik, dimakanlah Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Pendapatku juga benar. Saya tak pernah memikul kurma, tapi kurmanya yang datang. Tak pernah saya bawa ini kurma, tapi entoh juga saya yang duluan makan kurmanya ketimbang ente yang lelah-lelah ngebantu orang baru dapat kurma. Ini pendapat kedua, benar nggak? Akhirnya Imam Syafi'i berkata apa? Benar juga. Saya capek ngebawa kurma baru bisa dapat kurma. Sementara guruku Imam Malik cuma duduk di rumahnya, saya yang bawa kurmanya. Ternyata dia yang dapat duluan. Kata Imam Malik, inilah maksud saya. Jadi dua-duanya benar. Ada memang rizki yang harus dicari, itu sudah ketentuan Allah. Namun ada memang rizki yang dia mencarimu, dan ini juga ketentuan Allah. Maka caranya dua-duanya harus jalan. Nah, artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari semua apa yang kita punya, janganlah itu melalaikan kita dari mengingat Allah. Hingga disebutkan bahwa Al-Imam Al-Atha, dari yang disampaikan oleh Imam Ahmad ibn Atha'illah, selanjutkan beliau katakan, orang-orang yang lalai kepada Allah, setiap hari yang dia pikirkan apa? Di waktu pagi selalu mereka berkata, apa yang akan aku lakukan hari ini?
Walakinnal aqil, akan tetapi bagi orang yang sedang ingat dengan Allah, orang yang selalu dalam jiwanya ada Allah, orang yang dalam lisannya tak pernah berhenti menyebut Allah, mereka selalu berkata, wa yanzuru madza yaf'alullahu bihi, yang mereka pikirkan adalah apa yang akan Allah perbuat terhadapku, apa takdir Allah untukku hari ini, apa yang sudah Allah tentukan untuk saya, sehingga dengan kalimat ini membawa mereka untuk selalu sadar dan tak pernah berhenti mohon ampun kepada Allah. Kalau kita yang lalai selalu berkata, apa yang akan harus aku lakukan, dari mana aku harus cari rezeki. Tapi kalau orang yang selalu dibimbing hatinya oleh Allah, dia selalu berkata, apa yang Allah tentukan untukku saat ini. Akankah lebih mana napasku yang banyak mengingat Tuhan, ataukah napas yang jauh dari Tuhan? Ya Allah, makanya Rabi'ah al-Adawiyah yang dikhawatirkan adalah bagaimana saat aku ketemu Tuhan, apakah bertemunya dalam keadaan husnul khotimah ataukah su'ul khotimah. Karena itu rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, maka dari kalam hikmah ini kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa perbuatan dosa yang mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya itu jauh lebih mulia daripada perbuatan taat yang menjadikan pelakunya sombong dengan ketaatannya. Ketahuilah, ibadah itu tidak dilihat dari banyaknya. Kalau kita ngelihat banyaknya ibadah kita Bapak Ibu, kemudian dengan syarat ibadah baru kita masuk surga, tipis harapan, tipis. Kira-kira jamaah, kita ini lebih banyak zikirnya atau mikirnya? Ibu, mikir apa zikir? Mikir. Ini kan, kita ini lebih banyak ingat Allahnya atau lalainya? Nah, kalau kita menghitung ibadah sebagai syarat masuk surga, sulit Bapak Ibu. Karena meskipun ibadah kalau menjadi syarat masuk surga, tentu tidak akan lama kita di dalam surga. Karena dari sekian tahun ibadah kita mungkin bisa kita hitung mana ibadah yang bernilai di sisi Allah. Bisa kita hitung mana sholat yang berisi, yang khusyuk dengan tidak. Makanya orang masuk surga itu dengan rahmat Allah. Karena rahmat Allah tidak ada batasnya. Rahmat Allah tidak ada ujungnya. Rahmat Allah tidak akan dipilih oleh Allah kepada siapa. Selama dalam hati hambanya yakin terhadap Tuhannya, maka Allah berikan rahmat bagi mereka. Maka untungnya kita Bapak Ibu, kita ini termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya Rasul yang kelak pertama kali mensyafaat kita di hadapan Allah. Makanya Imam Asy-Sya'abi meriwayatkan daripada Al-Khalil Ibni Ayyub bahwasanya ada seorang abid ahli ibadah dari kalangan Bani Israel, saking taatnya kepada Allah sampai-sampai kemana dia berjalan itu selalu dinaungi oleh awan. Kemanapun dia berjalan dinaungi oleh awan, hingga bertemulah dia dengan seorang pelacur, dan pelacur ini terkenal pada masanya. Dan pelacur ini memberi salam kepadanya, Assalamualaikum warahmatullah. Maka langsung si abid ini tiba-tiba mengusir daripada pelacur tersebut, pergi, la taqrabi, jangan kamu dekati saya, pergi. Maka disitulah Allah murka kepada si abid ahli ibadah, hingga begitu gampang Allah subhanahu wa ta'ala membalik kondisinya. Seorang pelacur yang hatinya merasa rendah dan berharap kepada Tuhan diangkat derajatnya oleh Allah daripada seorang yang ahli ibadah namun ada kesombongan dalam dirinya. Ketahuilah Bapak Ibu, iblis itu bukan orang lalai, bukan orang malas, bukan orang bodoh. Semua gelar orang-orang soleh itu lebih dulu dimiliki oleh iblis.
Abid, iblis itu ahli ibadah. Zahid, iblis itu tidak senang dengan dunia, dia zuhud. Saleh, iblis itu pun juga orang taat. Alim, iblis itu orang berilmu. Tapi kenapa iblis terusir dari dalam surga? Jawabannya satu, karena sombong. Makanya jamaah rahimakumullah, jangan sekali-kali ada bintik kesombongan dalam diri kita. Sehingga dari situlah wa kana Sayyid Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, katsirur raja' li ibadillahil ghalibu alaih syuhudun wasi'ar rahmah wa kana yuqrabun nas ala qadari rutbatihim indallah. Bahwa sesungguhnya, kata Abu Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu, seseorang yang memiliki banyak kasirur raja, orang yang memiliki banyak pengharapan kepada Tuhan, orang yang memiliki banyaknya harapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dikala mereka beribadah menyembah Allah, itu merupakan syuhudun, adalah jalan untuk mereka menyaksikan Tuhan dalam dirinya. Jalan mereka untuk syuhud. Mana ke makom syuhud ini? Adalah makom di mana seorang hamba yang sudah ada keterkaitan batin dengan Allah. Sedetik pun dia lupa Allah, dia berdosa dalam dirinya. Sedikit pun dia tidak ingat Allah, maka di situ dia bertaubat dengan dirinya. Jangankan kita, yang meskipun sudah banyak panjang waktu yang tertinggal, baru kita sholat, baru kita ibadah, tak pernah kita mohon ampun ke Allah. Ini kalau orang-orang yang sudah syuhud dengan Allah, sedetik daripada getaran hatinya yang tidak menyebut Allah, mereka berdosa kepada Allah. Makanya tingkatan taubatnya orang-orang yang syuhud itu beda dengan kita orang awam. Tingkatan taubatnya mereka itu ada tiga. Pertama, ada namanya taubah. Yang kedua, ada namanya inabah. Yang ketiga, ada namanya aubah. Taubah, inabah, aubah. Taubah, inabah, aubah. Ini orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang sudah bersih hatinya, orang yang bersih jiwanya. Maka derajat taubatnya ke Allah ada tiga. Wallahu ta'ala a'lam. Azan dulu dikit.